Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tafarrada bil jalal. Maha suci Allah yang memiliki sifat kesempurnaan. Wassalatu wassalam, selawat dan salam ala sayyidina wa maulana Muhammadin, untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, para keluarga beliau, wa ashabihi, sahabat beliau, wa man tabi'ahum bi ihsanihim ila yaumiddin, dan orang-orang yang mengikuti segala kebajikan. Semoga kita termasuk orang-orang yang mengikuti segala kebaikan. Amin. Orang-orang yang tidak mendapat ampunan Allah di bulan suci Ramadan, sekalipun mereka ini melakukan puasa Ramadan. Dosa itu biasa, Pak. Al-khata' wa nisyan sifatul linnas. Kita ini bersalah, Pak. Tak satu pun di antara kita yang tidak punya salah. Itu biasa, tak apa-apa. Tapi dosa jangan sekali-kali dibawa mati. Jangan dibawa mati. Maka oleh sebab demikian, ada solat dan ada puasa. Dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala training, workshop, pelatihan. Pertama, solat disucikan muka dan tangan. Filosofisnya adalah menghilangkan segala kesalahan tangan. Kemudian kita KKN. Dalam solat kita mengatakan inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dibuktikan di luar, Pak. Kalau memang kehidupan kita ini untuk Allah, tahan mata, tahan tangan, tahan perut, tahan segalanya. Inilah orang-orang yang mau dibina, mau dididik, dan mau diayomi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tak mau puasa, tak mau solat, ini orang-orang yang keras kepala, hendak mau dibina oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin akan dibinasahkan. Ini gunanya puasa Ramadan untuk pengampunan Allah. Apa pentingnya kita diampuni Allah? Menghilangkan dosa tadi. Kenapa kita dihargai dengan puasa Ramadan ini diampuni Allah? Allah menghargai. Kalau layamu awak dibina, diayomi, Allah hargai, Pak. Kurang-kurang seketik puasa, tak masalah. Pokoknya dia mau dibina. Itu makanya Allah memberikan pengampunan karena kita menghormati tuntutan Allah. Diampunkan segala dosa kita. Sudah puasa besok kok jampang awak salah lo balik, Pak. Dibuka lo nanti tahun depan puasa Ramadan. Tak masalah. Man yastaqarrah walau sab'ina marratan fil yawm. Sekalipun awak bersalah 70 kali dalam satu hari, insya-Allah diampunkan Allah. Pokoknya lai amuh, Pak. Allah paling benci orang yang angku dan sombong. Mulai dari ketek, lah tua, Pak. Berbuat dosa, tak pernah datang menghadap Allah. Itu orang yang sombong, Pak. Na'udzubillahi min zalik. Sekarang kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan. Tapi bapak-bapak, ada 4 kelompok tidak bakal mendapat ampunan Allah. Siapa yang pertama? Yang pertama, uququl walidain. Orang yang dalam keadaan durhaka kepada orang tuanya. Baik durhaka yang dahulu maupun yang sedang berlangsung. Itu makanya bapak-bapak, awak kalau masuk puasa dikunjungi orang tua, tak maaf kepada beliau. Ada anak sampai dengan orang tua tidak tegur sapa, Pak. Anak ibu hati. Awak ustaz balimo berkeluarga, awak inyo timbang-timbang pilih, bantu anak pilih awak dibuatnya ustaz. Ibu hati. Melawan ke orang gaib, Pak. Tak ditelepon, tak dikunjungi. Disuruh pulang, tak amuh, kari kepala. Piti tak pernah dikirim pulang. Na'udzubillahi min zalik. Walaupun yang dahulu sedang berlangsung, arti kata, selagi secuil hati orang tua tersinggung, maka puasa Ramadan ini, Pak, ini faktor eksternal nih, Pak. Tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Uququl walidain. Orang tua itu siapa, Ustaz? Bapak dengan ibu. Kalau orang tua, bapak dengan ibu. Ka ibu, ka papa sama, Pak. Statusnya sama. Yang kedua, syaribul khamri, peminum tua. Ini bukan pembatasan, Pak. Ini sampel. Artinya apa? Bapak-bapak beribadah memakan harta yang haram. Piti kantua disikat. Piti sumbangan
dibayar, piti maliang, dimakan, berjualan, menipu. Kalau itu dibawa ibadah, tidak diterima Allah. Oh payah ibadah aku Ustaz. Ya payah Pak. Jangan dianggap enteng. Itu makanya hidup punya Tuhan. Hidup ni tak seenak kita Pak. Kemarin bapak-bapak minyak hilang. Cari ke supermarket enggak ada. Apa sebab? Minyak murah. Disembunyikan sama orang Pak. Pas naik harga minyak, wah keluar Pak. Ini orang jualan seenak dia aja nih Pak. Jangan main-main Pak. Itu monopoli itu Pak. Bertanggung jawab nanti. Uang itu dibawa puasa Ramadan, tak mampu dia tu Pak. Tak main dia. Syaribul khamri. Jadi orang-orang begini bagaimana Ustaz? Taubat dulu. Baru dia puasa Ramadan. Ini kan sudah malam yang keberapa nih Ustaz? Tanggunglah. Baiklah nanti dibuat tahun depan lagi. Maka minta ampun dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah qati'ur rahmi. Orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Siapa tu Ustaz? Baradik kakak, mama, keponakan. Ini keluarga ni Pak. Bibi, etek. Ini kadang-kadang awak beradik kakak, orang tua sudah meninggal gara-gara pusaka, sampai berkelahi Pak. Tak tegur sapa. Kemudian masuk bulan Ramadan, tak kunjung mengunjung, tak pernah meminta maaf. Maka dibawa puasa Ramadan, tak mau dia Pak. Ini syarat eksternal. Di samping menahan makan. Kalau ini tak dilakukan, maka tak main puasanya mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wal musahid. Wal musahid itu apa ya Rasulullah? Yaitu lam yatakallam akhahu salasa ayyam. Orang-orang dengan yang lain, bukan satu keluarga Pak, dengan tetangga, kawan, tidak tegur sapa sampai 3 hari Pak. Apa maksudnya tu Ustaz? Al-udwan, bermusuh-musuhan. Tetangga Pak, kemarin anak dia Pak Ustaz buang sampah ke depan rumah. Awak lantiang lo ke rumah ni Ustaz. Sudah itu nyoman nokok-nokok di sebelah rumah. Awak panjang-anjiangkan. Yang awak di sebelah rumah tak tahu diri, menyakiti tetangga. Ini sampai timbul konflik, tidak tegur sapa Pak. Na'udzubillah min zalik. Ini bukan mustahil Pak. Kadang-kadang satu masjid Pak. Di situ satu, di sini satu. Tapi tak pernah selaman Pak. Ini bahaya nih Pak. Inilah orang-orang yang tidak mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis Pak. Nabi cerita dengan sahabat. Apa kata Nabi? Wahai sahabat-sahabatku, tadi malaikat Jibril cerita sama saya. Cerita apa itu wahai Rasulullah? Di bulan Ramadan ini, wahai sahabatku, rupanya ada malaikat bertanya kepada malaikat Jibril. Apa kata malaikat itu kepada malaikat Jibril? Nabi menceritakan Pak kepada sahabat Nabi. Di bulan Ramadan ini, persis di malam Lailatul Qadar, maka ada pemutihan. Ada yang SP3 diberhentikan dari kesalahannya. Inilah kita tercatat di situ Pak. Maka orang-orang yang berpuasa Ramadan, yang melakukan 4 hal tadi, maka puasa Ramadannya hanya membebaskan hutang tapi tidak membebaskan dosa. Jadi kalau nanti masuk neraka, memakan tahun juga tu Pak. Digoreng kita dulu masalahnya siapa yang duluan keluar dari api neraka, siapa yang kemudian. Yakhruju al-mu'minuna minan nar. Kita beriman ini nanti Pak akan dikeluarkan dari api neraka. Walau kana miskal, walaupun sekecil apapun Pak, la ilaha illallah, kalimat tauhidnya ada Pak. Kita insya-Allah keluar, tapi diazab dulu Pak. Kok dapat awak plus Pak naik jalan tol? Tidak kena Pak. Masya-Allah. Amin. Kata Nabi, di malam Lailatul Qadar ini jugalah akan ditentukan nasib kita ke depan. Siapa yang mendapatkan taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi awak kadang-kadang sudah puasa, semakin tebal keimanan, ibadah semakin meningkat, ampunan dosa dari Allah diberikan. Maka oleh sebab demikian, bermumpung ini malam-malam yang di penghujung, laijuah do kesempatan Pak. Walaupun hanya 2 malam, 3 malam lagi, semoga kita menanti Aidil Fitri ini, yang 4 tadi jangan sampai dilakukan.
Jangan sampai durhaka kepada orang tua. Yang belum mudik ditelepon orang tua, katakan kepada ibunda, "Bu, saya akan pulang." Kemudian jangan sekali-kali minum khamar, makan yang haram. Kalau ada dikembalikan atau minta ampun kepada Allah. Kemudian jangan sampai memutuskan hubungan silaturahmi sesama keluarga. Yang keempat, dengan tetangga, kawan sekantor, satu jabatan dan yang lain-lain harus diselesaikan. Kalau tidak nanti kita tidak diwisudah. Di Aidilfitri menjadi orang-orang yang suci. Barangkali itu saja yang mampu saya sampaikan. Semoga ada hikmah dan manfaat buat kita. Walaupun ada juga ustaz-ustaz yang sudah mengulang-ulang, paling tidak ada sedikit dimensi yang berubah yang saya sampaikan. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.